Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali kita bicara di currency. Untuk kali ini seperti biasa, saya masih nahan beberapa posisi yen ya. Mayoritas yen, goldnya satu. Eh, Mayoritas adalah all yen yang saya opsikan untuk tradingkan karena memang saya expected bahwa yen akan kembali strong untuk ya beberapa saat lah gitu. Kita mulai, yang pertama adalah di Aussie Yen. Aussie Yen seperti biasa ini adalah masih nahan posisi, ada lock posisi ya. Seperti biasa saya biasa pakai lock posisi, sudah wajar ya, saya biasanya sering 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 pakai lock. Kok enggak bisa open nih? Set. Nah, oke. Aussie Yen ya, ini Aussie Yen di sini. Eh Reasonnya MACD sudah berada di bawah nol, ini aja reason untuk selling sebetulnya. Ada satu reason yang lebih istimewa, hanya reasonnya hanya ini aja ya, MACD di bawah nol. Nanti expectednya harapannya nanti bisa dia turun di bawah ini sebelum nanti mungkin bisa, ini kan masih ada higher ya, jadi saya inginnya ini MACD ini bisa sampai ke kisaran, mungkin di kisaran ini ya. Uh, atau mungkin bisa mendekati ini support yang di sini ini, untuk bisa kemudian akan melanjutkan ada sebelum nanti continue higher ya. Di sini saya maunya sih begitu, ini continue higher seperti ini. Itu yang menjadi satu plan dengan target di Vivo 100-nya dia punya. Ini adalah plannya seperti itu di Aussie. Oke. Dan mayoritas semuanya sama sih. Di Olian saya plannya juga semuanya hampir sama seperti itu. Canadian Yen juga sama ya. Ada sel hanya menyesuaikan ini aja. Sel ini aja. Kemudian apalagi Euro Yen. Euro Yen ini masih belum selesai ya. Artinya saya ada lock, kemudian nambah sel di 35. Ini ya, kalau saya pribadi ini harapannya dari sini dia akan nutup di sini lah, minimal di sini nanti saya bisa close semuanya, atau saya sisakan yang lock posisi saja gitu ya. Dengan begitu kan nanti saya bisa nutup pelan-pelan gitu. Ini ya, ya sewajar saja, keliru wajar lah ya, saya kira gitu ya. Nah, ini masih ada lock posisi juga, cuman saya sudah menyiapkan opsi buy limit di harga bawah di sini dan di sini ya. Ya maunya sih ini naik gitu loh, setelah ini dia naik gitu. Kalaupun nantinya dia break tambah low, mungkin saya bisa geser juga ini bisa saya geser juga di harga di sini ya. Terus kemudian yang ini saya geser di harga mungkin di kisaran ini. Nah, ini bisa seperti itu ya. Jadi turun untuk di sini, karena ketika nanti sudah dia nutup turun di harga ini, maka ini kan dia punya punya ini ya, selisihnya kan cuma 0,05, jadi tidak terlalu besar selisihnya gitu. Ya, itu planningnya di GBP-JPY seperti itu. Sementara di bentar, GBP. Ini out nih, saya sebetulnya juga mau out nih, maunya saya sell ya, tapi kok belum begitu ya. Ini masih harganya masih naik ya. Gold, SAU ini apa,
masih naik ya. Ini saya sell di harga ini. Reasonnya jelas ya. Ini ada M15-nya di bawah nol. Ini yang menjadi satu reason kenapa kok melakukan opsi sell di harga ini, sehingga ini satu reason yang ya saya kira tidak terlalu istimewa. Artinya trading saya berdasarkan MACD ini aja bisa seperti ini aja, cukup lah gitu. Hanya kita lebih ke pengaturan lotnya nanti yang lebih utama. Jadi memang pengaturan lot harus benar-benar kita perhatikan. UCAT saya sudah selesai, GBP USD sudah selesai, kemudian GBP AUD pun juga sama. Tinggal menyisakan ya GBP Yen, ya All Yen masih masih saya tahan posisinya. Ya. Terus kemudian juga perlu diperhatikan bahwa ini dia belum bisa break di higher sebelumnya, sehingga ini kan alasannya juga ya siapa tahu ya dari sini nanti harga harga turun gitu. Kita kan hanya bisa berharap bahwa harga akan turun segera gitu. Kalau enggak lock lagi gitu. Seperti ini kan. Seperti ini contohnya kan, harganya naik terus kan, gitu. Kalau salah ya sudah, antara lock atau cut loss. Tapi daripada cut loss saya lebih suka lock posisi. Seperti ini kan dia naik terus ya. Naik terus ya. Kalaupun sell, maka penempatannya ya di harga-harga ini aja. Nah, ini yang memiliki bidang sell cukup panjang ya, seperti ini, sell panjang itu. Ya, nah ini aja alasannya nanti. Kalau salah ya sudah, nanti kita lock posisi saja biar lebih enak. Itu. Toh juga ini free swap, jadi ya, aman lah dia mau naik berapapun yes. Makanya kadang M15 dan H1 itu paling tidak harus confirm seirama. Dengan begitu nanti ketika pair benar-benar seperti contoh ini ya. Ini kan sebetulnya ini ya. Nah, seperti contoh di sini. Ini kan dia turun ya. Kita lihat dia punya M15. Nah, ini M15-nya. Ya. Sell-nya di mana? Kalau sell-nya jelas di harga ini. Ini adalah harga sell. Di sini adalah harga sell-nya. Ini harga sell dia punya. Gitu. Nah, sementara price kalau sell di harga ini, price ini sudah masuk di atas signal. Ini tidak direkomendasikan, sama seperti ini dia masuk di atas sinyal, tidak direkomendasikan untuk sell ya. Sama begitu juga dengan yang di bawah sinyal seperti ini tidak direkomendasikan, sama sih itu ya. Emang di sini ternyata dari sini harga naik, dan di sini baru confirm satunya baru confirm di harga yang ini di akhir 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 ini. Nah, di sini dia baru confirm untuk buy H1 15 buy, H1 pun juga bisa confirm buy. Itu, dan kenyataannya memang dia terbang cukup lumayan. Ya, sekitar 400 poin lah ya. Itu simpelnya sih seperti itu, tapi terkadang cara-cara yang simpel ini tidak semuanya apa ya, tidak semua bisa mengikuti gitu loh. Makanya multi time frame itu perlu, trading dengan multi time frame itu perlu, karena dengan multi time frame kita bisa tahu oh trennya masih naik, oh trennya masih turun gitu. Itu M15. 15 ini satunya tipis ya. Ini saya ngambil sell lah cuman karena M15 aja, bukan karena satu. Ini lebih ke M15-nya saja. M15-nya saya ngambil sell, dia turun gitu. Sehingga ini jadi satu nantinya kalau dia mungkin break di harga ini, bentar. Nah, ini mungkin sudah buy stop ini. Nah, gini. Ini di sini sudah buy stop, range-nya panjang enggak apa-apa, wis. Ya. Range panjang enggak ada masalah. Yang penting nanti kan toh juga harga itu tidak terlalu naik juga tidak selalu turun itu. Itu
Untuk GBP sendiri memang sebetulnya lebih disuka kalau dia apa eh, lebih disuka kalau dia buy ya. Untuk GBP USD ini lebih suka kalau dia buy karena memang dia belum break di previous low ya, punya di sini dia belum bisa di break di previous low yang ini. Jadi lebih disuka sebetulnya kalau saya maunya sebetulnya ini buy gitu loh. GBP USD maunya saya buy juga, cuman kita lihat dulu lah perkembangannya nanti gimana. Atau ini juga sudah divergent juga kan gitu. Ya maunya kalau dia mau turun dulu silakan lah. Ya seperti ini ya, turun seperti ini tajam. Ya, ini. Ya, karena sekali lagi saya katakan Vivo 50 itu menjadi satu magnet. Ya di sini terbukti juga gitu. Dari sini Vivo 50-nya di sini dia magnet dan sampai kan akhirnya. Targetnya kan di Vivo 50 lah kan, sampai kan di 2443. Buy di harga ini ya sampai di harga magnetnya dia punya. Jadi apa? Ini menjadi satu sorry, range-nya yang ini ya, ternyata yang ini. Nah, ini dari sini turun ke Vivo 50 kan, seperti itu. Nah, ini kalaupun kita mengambil yang di sini pun juga sama. Ya. Ini kita ngambil yang di sini pun sebetulnya juga sama, enggak jauh beda. Nah, kan sama kan, Vivo 50 juga. Nah, ini sama, Vivo 50 menjadi satu target sebelum nanti continue trennya. Nah, nanti tinggal kita lihat kalau di sini kalau mau sell maka stop loss itu bisa ditempatkan di sini sebenarnya 115. Ini pakai S1 ya, karena kita sellnya di harga Vivo. Ini bisa harapannya kalau di sini bisa harapannya kembali turun gitu. Nah, biasanya setelah nyentuh 50 dia akan kembali meneruskan tren. Ini ini satu satu apa ya, satu cara yang sebetulnya bukan mudah tapi mungkin bisa dijadikan satu eh, pertimbangan juga. Kalau ini sebetulnya sih belum nih. Nah, ini oh ya ini belum ini. Ya ini belum 50 ya. Ini masih aman untuk bisa naik lagi. Ya bisa aman. Apakah semuanya harus ke 50? Sebetulnya semuanya tidak harus ke 50, tetapi setelah kenaikan atau penurunan tajam biasanya targetnya adalah di 50 seperti ini ya. Ini kan ada kenaikan cukup tajam. Ini biasanya rata-rata itu setelah terjadi seperti ini maka nantinya dia akan ke 50 itu lebih potensi dia ke 50 itu lebih tinggi daripada ya, ini potensinya dia ke 50 ini lebih tinggi daripada tidak sama sekali. Karena sudah ada kenaikan yang cukup signifikan di sini. Gitu. Cukup signifikan. Jadi kembali ke 50 ini menjadi satu PR gitu bagi price untuk bisa turun lagi. Oke, ini saya lock posisi ya. Tidak ada masalah nanti misalnya kalaupun saya salah ya sudah nanti lock lagi di atas. Ini saya kasih stop loss di sini. Karena saya lihat sepertinya sih juga akan turun. Untuk Ichimoku ini sebetulnya kurang terang ya. Ini Ichimokunya ini tapi tidak apa-apa ya. Ini saya pakai 926 sama seperti ini. 92612 ya untuk Ichimokunya. Sehingga apa? Movementnya kayak hampir sama seperti MACD. Movementnya hampir sama seperti MACD. Seperti ini. Ya, ini confirm buy-nya di sini. Ini berapa ini? 15 ya, sini. Confirm sell-nya di harga ini sell. Kemudian lock lagi, naik, lock di harga ini dia naik. Nah, gitu. So far memang
Saya tidak tahu kenapa kok masih mengharapkan euro yen, all yen ini bisa menjadi turun lagi, tapi ya karena memang kenaikannya saya melihat dia sudah terlalu tinggi ya. Kalau saya lihat secara teknikal sih ini kenaikannya dia sudah terlalu tinggi. Jadi setidaknya nanti ya kembalilah ke 50 lah ya. Nah, ini 50 ini. Paling kita ya kembalilah ke sini. Mana? 13337 lah. Ini targetnya 37 nanti. Bahkan mungkin bisa lebih low lagi. Bahkan mungkin bisa low lagi. Makanya kita konfirmkan dulu yang 15 oke, dia turun seperti ini. Tunggu dia satu. Nah, ini sudah sama. Jadi artinya sama-sama minus. Ya, sama-sama minus berada di dalam range yang sama, artinya sama-sama turun ya sudah. Ini kalau kalau secara teknikal ya positif sama-sama turun. Artinya ini bisa nanti mungkin agak panjang targetnya. Mungkin akan ditarget agak panjang di sini. Itu karena sudah sama-sama dalam range yang penurunan yang DH1 maupun L15 dia punya range yang sama. Itu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya bisa bilang bahwa ketika sudah ada satu cloud yang tebal seperti ini biasanya akan terjadi pembalikan. Ini pembalikan. Nah, di sini nanti harapannya juga akan terjadi pembalikan seperti itu. Ini ya, ini ada pembalikan. Harapannya juga gitu. Di sini pembalikan. Di sini ada tebal kan, walaupun dia turun lagi tapi tetap ada pembalikan kan gitu. Oke. Terus kira-kira kalau ada pertanyaan misalnya time frame berapa yang pantai yang pas kita pakai? Semua time frame pas, artinya kita pakai aja 3 time frame M15, H1 dan H4. Itu aja cukup sebetulnya. Nah, seperti ini H4 masih masih naik kan. H4 masih naik. Jadi potensinya mungkin hmm, mungkin akan turun sampai ke Vivo 50 saja, setelah itu mungkin akan naik lagi, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, karena range dari kalau di H4 tentu yang kita lihat adalah bullish bearish seperti ini. Ya, ini yang kita lihat. Nah, ini perannya penting. Ini perannya penting, bullish bearish. Nah, seperti itu. Ini lebih ke arah situ karena kalau H4 candlestick punya peranan cukup tinggi. Candlestick main di candlesticknya lebih powerful kalau di H4-nya. Kalau 15 sebetulnya bisa 15 tapi lebih ke arah ya kalau misalnya buy di sini jelas lebih turun lagi kan gitu. Kalau buy di sini nutup gap, semuanya nutup gap. Jadi alasan atau reasonnya harus bisa pas. Ini M1. Jadi itu teman-teman bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number. Ini WA-nya 0859 10697 atau 932 dan 13 nomor teman-teman. Kalau ada yang akunnya ingin di manage bisa disampaikan di WA ini. Ya, nanti kita bisa bincang-bincang di WA tentang possibility untuk manage akunnya. Have a nice day ya, Pak.